Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budiman sekalian. Dalam episode ke depan, Tipa Palio akan menyajikan deretan para penemu yang sangat berjasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di episode kali ini, kita akan mengulas tentang riwayat penemu pesawat telepon, yaitu Alexander Graham Bell. Sahabat budiman, Alexander Graham Bell adalah ilmuwan asal Skotlandia dan berwarga negara Amerika Serikat, berprofesi sebagai guru bagi orang tuli atau tunarungu, guru besar di Universitas Boston, penemu, dan presiden National Geographic Society. Ia menemukan sedikitnya 30 penemuan, antara lain telegraf ganda tahun 1874, telepon tahun 1876, fotofon atau alat untuk mengirim berita dengan menggunakan gelombang cahaya tahun 1880, audiometer atau alat untuk mengukur kepekaan pendengaran, alat untuk mencari logam di dalam tubuh manusia, perahu cepat hidrofoil, pesawat luncur berpenumpang manusia, helikopter model, dan sel selenium. Graham Bell lahir pada tanggal 3 Maret 1847 di Edinburgh, Skotlandia, dan meninggal di Baddeck, Nova Scotia, Kanada pada umur 75 tahun. Kakeknya bernama Alexander Bell, seorang guru elokusi, yaitu ilmu tentang kemahiran mengucapkan kalimat dengan logat dan lagu yang baik. Ayahnya bernama Alexander Melville Bell, juga berprofesi sebagai guru bagi anak tunarungu. Sampai umur 10 tahun, Bell tidak bersekolah di TK atau sekolah dasar. Ia dididik oleh ibunya di rumah. Ibunya bernama Eliza Grace Simmons Bell, pelukis potret dan ahli musik. Istrinya bernama Mabel Hubbard dan berusia 10 tahun lebih muda daripada Bell. Bell menikah dengan Mabel Hubbard pada umur 30 tahun, yaitu pada tahun 1877. Bell pernah duduk di sekolah menengah dan lulus pada umur 14 tahun. Ia pernah kuliah di Universitas Edinburgh dan University College di London. Tapi sebagian besar pengetahuan dan keahliannya ia peroleh di rumah dan dari belajar sendiri. Kakek Bell, ayah Bell, dan Bell sendiri adalah pendidik. Mereka mendidik anak tunarungu. Ayah Bell mengarang buku yang berjudul Standard Elocutionist yang mencapai edisi ke-200. Sahabat budiman, karena pengaruh kakeknya, Bell berhasil menemukan tujuan hidupnya, ialah menolong kaum tunarung. Selama 51 tahun, Bell mengabdikan dirinya pada sekolah Clark untuk orang tunarung. Untuk sekolah itu, ia mengabdikan diri sebagai guru, penasihat, direktur, dan ahli riset. Dalam rangka menolong orang tunarungu itulah Bell menemukan telepon. Ia menemukan dasar mengirimkan suara manusia dengan listrik pada umur 27 tahun. Ia menemukan telepon pada umur 29 tahun. Namun ia merasa jauh lebih bangga disebut guru orang tunarungu daripada disebut penemu telepon. Bahkan beberapa tahun sebelum ia meninggal, ia sering merasa terganggu oleh dering telepon. Lebih-lebih bila ia sedang sibuk mengadakan eksperimen, ia menganggap telepon dapat mengganggu konsentrasinya. Ia mendirikan perusahaan telepon Bell pada umur 30 tahun. Bell mendadak jadi kaya raya. Sebenarnya sisa hidupnya dapat ia pakai untuk berfoya-foya, tapi Bell malah berbuat sebaliknya. Sesudah menemukan telepon, ia masih mempunyai waktu 45 tahun. Waktu itu ia gunakan untuk bekerja keras, belajar, mengadakan eksperimen, dan menciptakan penemuan. Ia mendirikan laboratorium Volta pada tahun 1880, tempat ia menemukan piringan hitam. Ia juga mendirikan Biro Volta tahun 1886 untuk menolong kaum tunarungu. Ia mendirikan Perhimpunan Alexander Graham Bell untuk orang tunarungu di tahun 1890. Ia mendirikan pengamat bintang dan majalah ilmiah. Ia bekerja keras sampai berhasil menemukan 30 penemuan.